Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan mengawali saat teduh kita pada pagi hari ini, dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian, bila selama ini ku belum berkenan di hadapan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan, aku lakukan kehendakmu, penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku kau ubahkan. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, Bapa rindu berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bila selama ini aku berkenan di hadapanmu, aku lakukan kehendakmu, aku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku kau ubahkan. Sampai aku berkenan sempurna seperti Bapa, sempurna dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu. Serta dengan Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan pada Sang Yang Ku penuhi
Satya Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanmu. Betapa rindu mendengar padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhan, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhan, berkenan padamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan, di mana kami datang pada pagi hari ini kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Dan biarlah damai sejahtera dan sukacitamu terus tinggal di dalam kami, ya Bapa. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan baik. Kami boleh menjalani kehidupan ini, boleh serupa, segambar seperti-Mu, ya Tuhan. Ampuni akan setiap dosa dan kesalahan. Sucikan dan kuduskan kami. Ampuni akan segala kelemahan kami, ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih sampai dengan saat ini Tuhan menolong dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik ini, dan kami memohon pimpinanmu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, dan biarlah kami hidup di bawah kuasa-Mu, ya Bapa, sehingga Engkau benar-benar yang memerintah atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kerinduan kami ingin hidup benar, kami ingin hidup lebih baik daripada yang kemarin, dan besok lebih baik daripada yang sekarang. Biarlah Tuhan Engkau berikan kepada kami kerendahan hati, Engkau berikan kepada kami hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong sehingga kami dapat membaca firman-Mu, dapat mengerti kehendak-Mu, dan kami boleh menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai kitab Kejadian pasal yang ke-31 ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-55. Satu orang membacanya 15 ayat 15 ayat. 15 atau 12? 15 ayat 15 ayat ya. Hah? Apa? 12 ayat 12 ayat. Hah? 13 ayat.
ia tidak lagi seperti yang dulu kepada Rasul, karena ayat yang aku lalu sendiri pun harus tahu bahwa aku telah bekerja pada ayat ini dengan tidak kepadaku. Tetapi ayat telah berlaku pada Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Namun tidak ini sesuatu kepadaku. Kalau saya ingin mengatakan seperti ini akan diubahmu, maka segala kami juga ingin melahirkan anak seperti ini. Kalau kita yang berkata bahwa akan berubahmu, maka segala kami juga melahirkan anak seperti ini. Jikalau menurut karena alam dan berdasarkan agar mungkin harus berbicara dalam diri atau mengajarkan pada sampai kemudian bahwa kamu memberikan yang tidak akan sebagaimana itu dihentikan sebagai mereka alam yang kepada dalam diri yang masalah pendidikan lalu yang menanyakanlah akan dilihatlah bahwa semua kami dan dari kami juga itu benar-benar memiliki kita betul-betul setelah kuliah semua yang dilakukan lakukan kepadamu aku yang Allah yang mengingatkan tempat kita mewarisi itu dan berdasar kepada secara siapa memperkirakan itu dan sekolah dalam ini acara. Lalu jawab Rahel dan Lea kepada Yakub, "Bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami dianggapnya orang asing, karena ia telah menjual kami? Juga uang yang untuk kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi seluruh kekayaan yang telah direnggut Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Jadi, sekarang lakukanlah segala yang difirmankan Allah kepadamu." Lalu bersiaplah Yakub, dinaikannya anak-anaknya dan istrinya dan istri-istrinya ke atas unta. Kemudian ia menggiring semua ternaknya, segala yang telah diperolehnya, yakni ternak miliknya yang diperolehnya di padang Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya di tanah Kanaan. Adapun Laban sebelumnya telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terapim ayahnya. Yakub pun mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Ia pun lari dengan seluruh harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat, lalu berjalan menuju pada pegunungan Gilead. Laban mengejar Yakub. Pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari dengan membawa sanak saudaranya. Ia mengejar Yakub sejauh 7 hari perjalanan sampai ia berhasil menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam Allah mendatangi Laban, orang Aram itu, dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Awas, jangan sampai engkau berbicara sembarangan terhadap Yakub." Lalu Laban sampai kepada Yakub. Sementara itu Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Laban dan anak dan sanak saudaranya juga telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Kata Laban kepada Yakub, "Apa yang kau lakukan ini? Engkau telah mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan seperti tawanan perang. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu
kepadaku, supaya aku melepas engkau pergi dengan sukacita dan nyanyian, dan iringan, rebana, dan kecapi. Engkau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk mencium anak-anakku perempuan dan cucu-cucuku. Engkau telah bertindak bodoh. Aku berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi tadi malam Allah ayahmu berfirman kepadaku, awas, jangan sampai engkau berbicara sembarangan terhadap Yakub. Sekarang, kalau memang engkau harus pergi karena sangat rindu pada rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri ilah-ilahku? Jawab Yakub kepada Laban, aku takut karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu dariku. Namun, siapa yang engkau dapati menyimpan ilah-ilahmu itu, janganlah dibiarkan hidup. Periksalah di hadapan saudara-saudara kita apa saja yang ada padaku dan ambillah milikmu. Yakub tidak tahu bahwa Rahelah yang mencuri terapim itu. Laban pun masuk ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua hamba perempuan itu. Tetapi ia tidak menemukan apa-apa selain keluar dari kemah Lea. Ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terapim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, jangan marah, tuanku, karena aku tidak dapat bangkit di hadapanmu, sebab aku sedang haid. Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemukan terapim itu. Hati Yakub pun menjadi panas, dan ia menentang Laban. Kata Yakub kepada Laban, apa kesalahanku? Apa dosaku? Sehingga engkau memburu aku. 37 sampai 49. Engkau telah memberitahu semua padaku segala apa yang kutubuhkan segala peranmu. Letakkanlah di sini dan hadapan saudara-saudaraku atau saudara-saudaramu supaya mereka memutuskan antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama dengan kau, juga dari kamu tidak pernah kukuran jantan dari anak kamu, antara kambing betina tidak kukuran dan antara kambing dombamu tidak pernah makan. Tanah yang diterkam oleh binatang pun tidak pernah keluar kepadamu, aku sendiri yang mengendalikannya. Ternak yang dicuri oleh orang baik itu waktu siang maupun malam selalu kau tuntut aku dariku. Aku dimakan panas siang dan bikinnya malam, dan itu menjauh dari mataku. Selama 20 tahun aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu. Selama 14 tahun untuk mendapat kedua anakku, serta 6 tahun untuk mendapat ternakku, dan engkau telah 10 kali mengubahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, dan tolonglah aku membawa sekarang engkau biarkan aku pergi dengan tanaman hamba. Berarti kesengsaraanku dan sedih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia akan menjatuhkan putusan tadi malam. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab, Yakub, perempuan ini anakku, anak-anak lelaki ini cucu-cucuku, dan anak ini ternakku. Bahkan semua yang kau lihat di sini adalah milikku. Apakah yang dapat kau lakukan sekarang kepada anak-anakku ini atau pada anak-anak yang mereka lahirkan?
Sekarang marilah kita mengikat perjanjian dari aku dan kau. Dan hendaklah ada saksi antara aku dan kau. Jadi aku mengambil sebuah batu dan mendirikannya sebagai menjadi tugu. Lalu Yakub berkata kepada anak saudaranya, kumpulkanlah batu. Mereka pun mengambil batu dan membuat timbunan. Kemudian mereka makan di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahwatuta. Sedangkan Yakub menamainya Kaleb. Lalu kata Laban, timbunlah batu inilah yang menjadi saksi antara aku dan kau pada hari ini. Itulah sebabnya timbunan ini dinamainya Kaleb. Dan juga Mispa, sebab katanya Tuhan kiranya mengawasi antara aku dan kau apabila kita berjauhan. Sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, dan hendaklah ada saksi antara aku dan engkau. Jadi Yakub mengambil sebuah batu dan mendirikannya menjadi tugu. Lalu Yakub berkata kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Mereka pun mengambil batu dan membuat timbunan, kemudian mereka makan di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, sedangkan Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah yang menjadi saksi antara aku dan engkau pada hari ini. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya mengawasi antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau menyia-nyiakan anak-anakku, atau jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada yang bersama kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Laban berkata pula kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu ini menjadi saksi bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini untuk mendapatkan engkau, dan engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku. Dengan niat jahat, Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah leluhur mereka, sekiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Yakub kemudian mempersembahkan kurban sembelihan di gunung itu dan mengundang sanak saudaranya makan. Mereka makan dan bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian Laban pulang ke tempat tinggalnya. Amen. Ya, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Kita akan doa untuk pokok doa hari ini. Yang pertama kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Yang kedua kita berdoa untuk kegiatan hari ini. Kita doakan nanti jam 10 ada pertemuan Bamak di Jepara. Kita doakan, kemudian nanti ada doa Rabu dan juga ada rapat majelis hari Kamis. Biasa kita doakan ada doa puasa. Dan besok Jumat ada persekutuan penghiburan atau biston ucapan syukur di tempat Ibu Sumani. Dan kita juga berdoa untuk hari Sabtu latihan persiapan, kita doakan untuk Minggu, dan kita berdoa untuk jemaat, berdoa untuk gereja, sinode, bangsa dan negara,
Dan kita juga tidak lupa mendoakan orang-orang yang telah memberikan persembahan, baik berupa tenaga, berupa pemikiran, berupa dana, apapun kita doakan. Kita berdoa untuk pokok-pokok doa yang lain nanti bisa ditambahkan. Sebelum kita berdoa, kita akan memuji Tuhan dengan pujian jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Nanti kita berdoa sama-sama dan Ibu Mary yang akan menutup. Bagai di dalam tanah yang gelap, tanpa seribu tahun, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Seribu tak mengerti, Seribu tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belah tanah yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingin, agar hidupku puaskan hatimu. Agar aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri kembali karyamu. sekali lagi seribu tak mengerti, Seribu tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belah tanah yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kesempatan yang baik ini kami boleh datang kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa untuk setiap kegiatan kami di tempat ini. Berkati Tuhan untuk nanti siang akan ada pertemuan Bapak di Jepara. Dan juga Tuhan berkati untuk 2 Rabu untuk juga rapat majelis. Kami memohon kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya Tuhan boleh menjamah setiap hati hamba-hamba-Mu ini, sehingga mereka boleh memiliki kehendak hati, dan mereka boleh takut akan Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Buku biarlah Tuhan juga memberkati, Tuhan menolong, sehingga melalui Buku ini ya Bapak, gereja-Mu bisa ditata dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk hari Jumat ada ibadah mengenang Pak Sumani ya Bapak. Tuhan menolong, Tuhan memberkati Ibu Sumani dan keluarga.
Kami juga serahkan Tuhan untuk hari Sabtu, persiapan-persiapan ibadah. Hari Minggu Tuhan, Tuhan juga memberkati, Tuhan menolong kepada para pemimpin bangsa kami untuk dari pusat sampai ke hari-hari yang akan datang. Kami arahkan serahkan hati, semuanya ke dalam tangan mereka Tuhan. untuk memimpin Bapak, negara kami ini serahkan dengan sinode kami, dengan kami jujur serahkan dan Pimka, terus kami serahkan mengutamakan MTS. Kami rakyatmu. serahkan gereja di Jika tempat ini, kami orang serahkan jemaat benar tempat ini, bertambah, maka kami juga serahkan untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. pulihkan Semuanya ekonomi kami bangsa, serahkan ke dalam lapangan tangan-Mu ya Bapak. pekerjaan, Untuk dan keluarga juga kami, Tuhan kami Yesus serahkan di buka dalam nama Tuhan Yesus pekerjaan, kami berdoa. menjaga Amin. stabilitas harga, dan juga berkati para petani, buruh dan tenaga kesehatan dan UMKM yang ada di negeri kami. Satukan Tuhan bangsa kami di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah kemajemukan, dan lawanlah roh-roh pemecah belah dan juga info-info hoak, dan juga kami serahkan untuk roh-roh kebencian, dan jadikan bangsa kami menjadi bangsa yang rukun dan saling mengasihi. Dan kami serahkan bangsa kami seutuhnya dalam cinta kasih-Mu. Demikian juga kami serahkan untuk gereja-gereja-Mu, dan biarlah gereja-Mu Tuhan bangkitkan gereja-Mu di akhir zaman ini. Jadikan gereja-Mu ini terang dan garam Tuhan, dan beri keberanian untuk kami semua memberitakan Injil kasih, dan untuk melayani yang terluka, dan menjaga kekudusan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kuatkan para gembala, para hamba Tuhan, pelayan, dan juga setiap jemaat yang sedang lelah, dan mereka yang berbeban berat. Sembuhkanlah yang sakit, hiburkanlah Tuhan mereka yang saat ini berduka. Pulihkan setiap keluarga demi keluarga, gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, gereja besar, kecil, maupun gereja yang sedang kami serahkan mereka seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, dan lindungi gereja-gereja-Mu di segala pengajaran-pengajaran sesat ya Bapa, dan dari serangan-serangan dan dari roh-roh keagamaan. Demikian juga biarlah nama Tuhan Raja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terkhusus kami serahkan juga untuk gereja-gereja GKMI, biarlah mereka boleh tetap memuliakan nama Tuhan, dan mereka tetap tinggal di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan, dan biarlah GKM ini tetap menikmati dan terus menghidupkan firman-Mu dalam setiap laku kehidupan mereka, baik para gembala, baik para hamba Tuhan, para pelayan aktivis gereja-Mu, dan juga para majelis Tuhan, para jemaat Tuhan. Biarlah mereka boleh menikmati tuntunan Tuhan pada hari ini sampai seterusnya. Dan kami serahkan juga jemaat-Mu yang ada di GKM Pejangan ini, supaya mereka tetap tinggal di dalam pimpinan Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit, sembuhkan mereka yang terluka, dan biarlah jemaat Tuhan di tempat ini hidup dan menghidupkan firman-Mu untuk melayani mereka yang terluka, melayani mereka yang berbeban berat, melayani mereka yang membutuhkan kasih kemurahan Tuhan. Berkati mereka yang terus berjuang untuk sembuh, baik Pak Itno, demikian juga Pak Sarjono. Bapak kami serahkan juga untuk Tupitono, dan juga Cik Yen dan Lala yang saat ini masih di Solo. Tuhan tolong pulihkan dan sembuhkan anak-Bu. Kami serahkan juga untuk Moji Cik Iin, dan juga kami serahkan untuk Bulian, dan juga Pak Ho, Bu Eko, dan juga Bu Agung. Kami serahkan pula Tuhan untuk Bu Suradi, dan juga Pak Suwandi. Kami serahkan juga Tuhan untuk Bu Asim, dan juga Bu Sumani, Bu Kim, dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah mereka boleh menikmati kasih dan kemurahan-Mu. Bapak kami serahkan segala kehidupan kami, kegiatan kami, aktivitas kami, baik yang bertumbuh kembang, baik juga yang menikmati masa liburan sekolah, dan juga menikmati kegiatan-kegiatan untuk mengisi kegiatan di sekolah. Biarlah Tuhan Allah tolong menolong mereka. Mereka juga kami serahkan sesungguhnya dalam kasih Tuhan. Memberkati juga yang bekerja baik di pabrik, di pasar, di toko, dan juga mereka yang bekerja di ladang. Tuhan tolong berkati. Mereka yang bekerja di rumah tangga pun Tuhan tolong berkati mereka, dan mereka yang menikmati masa lansia pun Tuhan tolong berkati. Bapak kami serahkan hari ini ke dalam cinta kasih-Mu. Ampunilah kami yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kami serahkan kehidupan kami supaya Tuhan memakai hidup kami
untuk menjadi jawaban doa di lingkungan kami. Karena kami percaya bahwa Engkau masih bekerja buat kami. Dan di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur dan jadilah semua pada kehendak Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan mengakhiri saat teduh kita pada pagi hari ini dengan pujian Bimbinglah Daku ya Tuhan. Bimbinglah ya Yesus, sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan ajarku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menolongku, ku tak takut. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Saat teduh kita telah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.